Kripto pernah disebut sebagai masa depan keuangan dunia, tapi juga sering dianggap bom waktu digital. Di tahun 2025, apakah investasi kripto masih layak? Atau hanya jadi permainan orang dalam? Harga Bitcoin kembali menyentuh lebih dari 65.000. Ethereum ikut menguat sejak ETF disetujui. Institusi besar seperti BlackRock dan Fidelity resmi masuk ke dunia kripto. Euforia ini mencuat, tapi juga muncul pertanyaan besar. Apakah ini saat yang tepat untuk ikut, atau justru waspada? Michael Saylor menyebut Bitcoin sebagai emas digital terbaik di dunia. Dengan suplai terbatas, sifat tahan sensor, dan jaringan global, banyak yang percaya Bitcoin bisa menjadi lindung nilai dari inflasi. Namun, Bitcoin tak punya nilai intrinsik seperti aset produktif. Ia sangat bergantung pada kepercayaan pasar global. Dengan suplai terbatas, sifat tahan sensor, dan jaringan global, banyak yang percaya Bitcoin bisa menjadi lindung nilai dari inflasi. Namun, Bitcoin tak punya nilai intrinsik seperti aset produktif. Ia sangat bergantung pada kepercayaan pasar global. Cathie Wood memprediksi Bitcoin bisa tembus 1 juta pada tahun 2030. Itu bisa terjadi jika adopsi institusional dan peran negara berkembang terus meningkat. Tapi volatilitas kripto tetap tinggi. Tanpa manajemen risiko yang matang, potensi keuntungan bisa berubah jadi bencana. Itu bisa terjadi jika adopsi institusional dan peran negara berkembang terus meningkat. Tapi, volatilitas kripto tetap tinggi. Tanpa manajemen risiko yang matang, potensi keuntungan bisa berubah jadi bencana. Warren Buffett menyebut kripto tidak memiliki nilai nyata karena tidak menghasilkan apa-apa. Bagi investor nilai, aset harus bisa memproduksi atau menciptakan arus kas. Kripto tidak memenuhi kriteria itu. Namun, teknologi di baliknya seperti blockchain, smart contract, dan DeFi justru menawarkan model ekonomi baru. Bagi investor nilai, aset harus bisa memproduksi atau menciptakan arus kas. Kripto tidak memenuhi kriteria itu. Namun, teknologi di baliknya seperti blockchain, smart contract, dan DeFi justru menawarkan model ekonomi baru. Ray Dalio mengingatkan bahwa jika kripto terlalu sukses, pemerintah bisa mengambil tindakan keras. Ancaman ini nyata. Namun, tahun 2025 justru menunjukkan tren berbeda. Banyak negara tidak melarang, tetapi mulai mengatur kripto melalui kebijakan pajak dan kerangka hukum yang lebih jelas. Ancaman ini nyata. Namun, tahun 2025 justru menunjukkan tren berbeda. Banyak negara tidak melarang, tetapi mulai mengatur kripto melalui kebijakan pajak dan kerangka hukum yang lebih jelas. Di Indonesia, nama Timothy Ronald jadi ikon di dunia kripto. Bukan hanya karena followernya banyak, tapi juga karena pendekatannya yang edukatif dan jujur. 1. Jangan beli karena FOMO. Masuklah karena riset, bukan karena takut ketinggalan. Kalau kamu ikut-ikutan, biasanya rugi duluan. 2. Pahami siklus pasar. Kripto punya fase. Bull, sideways, bear, lalu akumulasi. Masuk saat takut justru bisa jadi strategi terbaik. 3. Pikir jangka panjang. Jangan trading asal-asalan. Lihat ke depan 3-5 tahun, bukan 3 hari. 4. Jangan all in di satu koin. Punya BTC, ETH, dan sebagian kecil altcoin jauh lebih aman. Diversifikasi itu bukan gaya-gayaan, tapi perlindungan. Pesan Timothy jelas, jangan jadikan kripto sebagai judi digital. Ia mendorong pendekatan realistis dan edukatif. Kelebihan kripto, risiko kripto, akses global 24 jam, volatilitas ekstrem, suplai terbatas, risiko scam hack, teknologi disruptif, regulasi berubah, desentralisasi, nilai 100% spekulatif. Kripto punya potensi besar, tapi juga tantangan besar. Ia bisa jadi alat lindung nilai, atau lubang keuangan. Tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Kripto di 2025 masih menyimpan peluang luar biasa. Tapi hanya bagi mereka yang paham dan siap belajar. Investasi terbaik bukan Bitcoin, tapi pengetahuan. Karena di pasar secepat ini, yang tidak belajar, akan jadi pelajaran. Mau belajar kripto dengan pendekatan realistis dan logis? Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Tulis juga pendapat kamu di komentar. Menurutmu, kripto masih worth it nggak di 2025? Kripto bukan jalan pintas menuju kaya, tapi bisa jadi jalan panjang menuju kemerdekaan finansial, kalau kamu paham cara menempuhnya.